ini. Semoga semuanya sehat. Budi sehat? Bener, alhamdulillah sehat. Sehat dong, fresh selalu. Kori apa Budi ya. kabar? Sehat? Sehat dong, harus tetap sehat. Mau ketemu Budi soalnya. Lupa. Pagi-pagi udah kena gombalan mama. Iya. Tapi kita harus tetap sehat dong ya Budi. Iya dong. Nah pemirsa balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi Pagi. Noe, ini dong Noe. Aduh, tadi nyanyi lagu apa? Tadi Apa ini? selamat pagi. Oh ya pagi. Pagi Noe. Saya di tengah kan? Iya boleh di Iya, tengah, boleh. di tengah. Ambil teh lagi. Sunda. Iya Kang, Budi, iya Kang. Budi sama Kak Kori sehat kan? Sehat Iya dong. sehat ya. Tadi Kenapa? bilang kan, Kenapa, lagu apa? Noe? Iya lagu apa? Makanya gue pakai baju hijau. Oh gitu. Kenapa? Karena kayaknya bumi kita kan kayaknya semakin hari itu kan kayak semakin Seperti judul lagu. Bumi ini semakin panas. itu lagu dangdut Budi. Dia paling tahu kok itu. Lupa. Kemarin memang udah disuruh sama produsernya, cuma udah gak jadi gitu. Oh, gitu ya. Takutnya Budi Kalau nyanyi lagu itu nanti ikutan. pakai baju loreng. Iya. Oh yang itu ya, jangan lagu. Tadi kan lagunya itu judulnya Hijaukan Bumi. Hijaukan bumi. Terus kenapa tiba-tiba kau mau menghijaukan? Nggak apa-apa, Bun. Maksudnya gini, kita tuh kan pengen kayaknya udara yang ada di bumi ini atau di Medan ya, kayaknya tetap asri, tetap sejuk gitu loh. Nggak nyangka loh Noe kepikiran Cinta kayak gitu lingkungan loh. juga, Noe. Iya. Cuman ya itu nanti kadang-kadang pas begitu bawa motor, ada siapa coba. Coba-coba ngapain. Ya, Gitu. kalau naik kendaraan sampah pribadi itu masukkan dulu di mobil. Iya, dikantongin dulu. Disimpan dulu. Sabar dulu, ada Nanti udah tong jumpa, sampah, tong sampah baru dibuang. Ada Jangan main tong, lempar-lempar aja. ada tong sampah dibuang ya kan. Jangan dong. Itu bukan tong Yang dibuang sampah. itu cuma mantan aja udah. Ah, luar curhat, biasa, curhat Walaupun di mantannya nggak ada ya. Kamu sepele Noe. Inilah GGS. Kori, Ya cerita Allah. dong. Kemarin kalau kita sama Gina kan Gina selalu cerita sama keluarganya. Oh iya, aku Kori dong juga cerita ada. tentang keluarga. Iya, kalau namanya udah weekend biasanya ya Sabtu Minggu itu kalau yang udah berkeluarga pasti ya jalan-jalan bawa anak-anak ataupun keluarga berwisata. Jadi kemarin aku tuh ke pantai Bud, Noe. Ke pantai kan enak Noe. banget. Enak lah. Kita kan harapannya Panas gelap dahan auranya. Iya. Oh, auranya jangan Pantainya dong. kemarin nggak panas Budi. Jangan, Pantai jangan. asuhan soalnya. Panti. Oh iya panti. Oke, terus. Jadi kan kita berharapnya pantai itu kita mau refreshing gitu kan ya, pengen cari suasana yang baru, yang seger, mandi-mandi. Tapi sayangnya pantainya kotor, pemirsa. Jadi banyak sampah tuh ya. Di sekitaran pantainya tuh banyak sampah, kemudian airnya juga keruh. Airnya tuh malah membawa sampah kayak gitu kan, sayang ya. Jadi kok gak dimakanin? Daripada di situ ya kan? Dimakan. Dimakanin, dipungutin. Oh ya dipungutin dipungutin. maksudnya diambil, Dipungut, dirawat di rumah. Itu kenapa banyak sampah ya yang datang itu pada sampah karena yang orang-orang sekitar kan kayak misalnya rumahnya di pinggir-pinggir sungai gitu kan itu buang sampahnya ke sungai jadi jatuhnya itu ke laut. yang bener, jangan ngarang Noe. Yang betul. Nanti dimarahin loh sama masyarakat yang berada di pinggiran pantai. Enggak nyatanya memang kayak gitu nggak apa-apa. iya, Udah tahu di rumah saya. Oh iya. Oke, Memang Itu nyata. kan bisa. Tapi untuk menjawab keresahan itu, ya kita udah hadirkan seorang narasumber yang mungkin nanti akan bisa memberikan penjelasan terkait dengan sampah dan sebagainya yang ada di pesisir pantai. Nah, tapi kali ini kita mau sampaikan dulu ke pemirsa, ya tema kita hari ini apa, Kori? Hari ini kita akan apa yo? Nungguin ya. Membahas ya tentang jagalah bumi seperti menjaga hati. Jagalah bumi seperti menjaga hati. Iya. Aku diskusi Apa untuk tuh? produser, kenapa sih nggak menjaga kekasih hati? Nggak usah lah, nggak semua orang punya kekasih katanya. Tapi seperti kayak gitu. Anda ya. Tapi semua orang pasti punya hati. Oh iya gitu benar, katanya. itu benar. Tapi kayaknya Budi ini hatinya nggak ada sih, cuma Kok kayak jantungnya gitu, aja. kok kayak gitu Noe, Hati kenapa nggak ada. tuh? Dia kan Emang kayak aku pisang. pisang. Budi siapa sih Budi? Aku udah penasaran. Oh ini seorang wanita hebat. Iya, Dia pasti itu ya. adalah salah satu apa ya
anggota komunitas yang aktif di konservasi wilayah pesisir pantai. Wah, ini pas nih kita bahas Kita ya. tanya, benar nggak sih sampah-sampah yang ada di pantai itu hasil dari masyarakat yang ada di pinggiran tersebut buang sampahnya langsung ke sungai? Atau mungkin para wisatawan datang dan membuang sampah bisa sembarangan. jadi. Iya. Atau Noe dari kebun sana ke pantai Cermin buang sampah. Jauh ya Bu ya. Iya. Mau kemana Noe? Pantai Cermin ngapain buang Buang sampah? Nah itu Noe. Supaya dia membuang dirinya sendiri. Kayaknya sebulan cuma 30.000 lah Bu. Buang sampah. Potongan sampah. Iya. Oke, Iya, langsung aja kita betul-betul. undang ya. Ini dia ada Yuli Evriani. Yuli Evriani. Selamat pagi Yuli, apa kabar? Halo Yuli. Silakan di tengah. Kelihatan Oh, oke. Aura-aura kakak Aura tuh dampingi. aura-aura pasir, pantai gitu ya. Sejuk gitu ya. Kirain aura yang punya hati gitu. Oh, iya. Ah, Tapi tetap juga kok aura punya hatinya kelihatan. Gitu. Oh iya. Tapi punya kekasih hati enggak? Rahasia. Oh rahasia. Biasanya kalau cewek udah bilang rahasia banyak, nggak cuma satu. Kakak ternak buaya ya? Mau kunjungan nggak? Mau kunjungan ke ternak? Enggak, saya karena nggak dia suka juga, buaya. enggak dia mau diternak juga sama Oh, iya. kamu. Sama Bukan, karena saya buaya juga. Makanya. Oke, biar ngobrolnya lebih enak kita sambil duduk kali ya. Boleh, Tepuk yuk. tangan dong untuk Yuli. Yuli, silakan duduk Yuli. Silakan. Baik, sini boleh. Kembali ke alamnya. Nah, Oke. pemirsa kali ini kita sudah bersama dengan Yuli, adalah sosok wanita yang aktif dalam konservasi wilayah pesisir pantai. Dan tidak hanya itu, banyak banget prestasi yang telah diraih dan juga berbagai organisasi yang berhasil digeluti. Wah, luar biasa ya, anak muda pecinta lingkungan, memikirkan lingkungan itu kayaknya nggak banyak ya Budi ya. Ini orang-orang spesial deh kayaknya ya. Benar. Mungkin boleh dijelaskan oleh Yuli ya lebih detail lagi seperti apa kegiatannya Yuli. Tunggu dulu, Kori jangan buru-buru. Pengen tahu. Iya, kita kasih minum dulu. Oh iya ya. Iya. Tamu datang nggak dikasih minum. Soalnya sebolga loh. Iya. Aus ya Bud ya. Oke, Bang Kita panggil Bang Cakil kalau gitu. Wis, keren kali Bang Cakil hari ini. Matching kali Bang Cakil, topi merah, baju merah, Sepatu merah lihat dong sepatu merah, coraknya, iya. Wis, Hatinya kayak merah atau habis. udah hitam Bang? Hijau. Oh hijau. Dia mencintai bumi tapi jadi hati juga hijau. Kak Lili, mau ngopi kak? Boleh bang. Ada apa aja? Oh, ada americano, ada long black, ada latte, ada cappuccino, ada espresso. Oh banyak ya. Oh banyak. Boleh latte. Latte. Oh, ini suka terlambat ini kayaknya. Itu Le. Iya. Kemudian, Biasa, nggak pakai gula ya Bang ya? Iya. Aku juga Bang, latte my love. oke kak. Kok Kak Gina? Pulang, Ya, Bang siapa Cakil. coba namanya? Pulang lah aku, Bang. Ayo kenalan dulu. Ini malah Kenalan dulu Bang Iya. Cakil ya ampun siapa namanya? Udah beratus episode Punawan di sini ya kan. Iya kakak, berani angkat wajah kakak kak. Iya, kenapa rupanya nggak? Cantik kali kak Kori. Istri di rumah nengok, dan kayak gitu. Iya. Makasih Bang Cakil ya. Thank you Bang Cakil. Waduh. Nah, sembari Bang Cakil nyiapin kopinya, kita mau tanya-tanya ya. Iya Le. Ngobrol santai ya Benar. sama Yuli. di Usianya sini. berapa sih Yuli? Sekarang aku 27. Oh 27, sama kita. Iya. Sama dulu dong. 27 lagi kah? Hah? 27 lagi. Jangan 27 lagi. Maksudnya sisanya gitu. Nanya aja. Oke baik. Yuli boleh ceritain dong Yuli kegiatannya ini apa sih konservasi pantai itu apa sih maksudnya Yuli yang kayak gimana sih kegiatannya itu boleh Nah mungkin diceritakan? aku Yuli. Jadi aku ini dari komunitas lembaga namanya Sibolga. Apa tuh? Sibolga. Si laut ya? Iya, SEABOLGA. Jadi mungkin teman-teman udah pernah juga sering dengar atau tahu daerah namanya Sibolga juga. Iya. Iya, jadi itu diambil dari nama itu. Oh dari kota. Iya, Sibolga akhirnya juga. diubah sinya menjadi siang artinya laut. Oh. Begitu. Jadi aku lahir di kota Sibolga, besar di kota Sibolga. Dan dari situlah awalnya terbentuk nih sebuah komunitas namanya Sibolga, di mana kita fokus untuk menjaga dan juga melindungi daerah pesisir dari pencemaran sampah khususnya dengan melibatkan anak muda. Sibolga kan lumayan cukup luas juga ya. Kamu di daerah mananya sih gitu? Di daerah Sibolganya. Di kota Sibolga? Di kotanya. Mungkin teman-teman juga
FYI atau mungkin udah tahu kalau Sibolga itu adalah the smallest coastal city in Indonesia, kota pesisir terkecil di Indonesia. Cuma 11 Tapi km. memang pantainya indah banget Indah ya banget, Yuli. biru gitu ya kan. Tapi memang belum terlalu banyak di jama wisatawan begitu ya Yuli ya. Kalau Atau untuk sekarang Sumatera udah? kayaknya udah banyak sih, Kak. Tapi mungkin perlu dari luar daerah Sumatera Utara. Oke, nah jadi kamu di Sibolga itu ya, itu ngapain aja? Nah di Kegiatannya Sibolga apa? kita fokusnya di isu lingkungan. Jadi kita ada 4 yang kita sasar: riset, campaign, kolaborasi, dan juga edukasi. Gitu. Jadi Banyak kita ya, ada 4 program gitu ya. program besarnya gitu. Jadi kita edukasi ke sekolah, kita juga ada pendampingan di desa pesisir, di mana kita juga melakukan riset sampah pesisir, begitu, dan melakukan brand audit di sampah pesisir, di daerah pesisir gitu. Sekaligus kita juga melakukan campaign, di mana kita berharap dengan campaign itu kita bisa meningkatkan awareness dari pengunjung Iya, pantai, benar-benar. karena mereka juga menyumbang sampah kan ya kalau ke pesisir gitu. Tapi Yuli, aku tuh penasaran loh, kamu itu perempuan, cantik, tapi kok mau sih ngurusin masalah sampah gitu kan? Biasanya Iya, kan masih wanita-wanita muda itu ya sibuk kan? ke mall, medi-pedi gitu-gitu. Nah, Ya mungkin kadang-kadang juga suka gitu. oh, kadang-kadang juga suka gitu. Berarti bisa mude, Bisa berbagai dong. mude ya. Switch mood ya. Iya, jadi mungkin awalnya kenapa Sibolga ini terbentuk adalah karena aku anak pesisir ya, suka berenang di daerah pantai. Tapi kemudian ketika aku akhirnya pergi ke tempat yang sama, aku berenang, aku main, tempatnya udah nggak bisa lagi main di situ karena udah jorok. That's why aku pikir, oh ini kayaknya, jadi dulu aku mungkin sering ya kayak Bang Noe yang tadi bilang bahwa masyarakat pesisir tuh memang sering buang sampahnya ke laut langsung. Oh, itu benar ya? Benar. Tepuk tangan dong buat Noe. Ternyata benar ya. Iya benar. Dengarin lo Noe pinter, soalnya iya. kecerdasan dia hanya setipis tisu. Bukan kesabarannya ya. Berarti riset dulu nih Noe ya. Kemarin kayak dia minggu datengin dulu rumah-rumah warga di buang sampah. Oh ternyata itu Yang benar. penting jangan jadi sampah masyarakat ya Noe. Jangan Makasih dong. Budi. Iya. Jadi dari situ awalnya, kemudian aku pertama mikir bahwa seluruh masyarakat di pesisir itu ngelakuin hal ini dan itu biasa aja. It's not a problem gitu. Harusnya mereka yang tinggal di situ, mereka dong yang menjaga Iya, gitu ya kan. Nah, tapi karena awareness-nya tadi nggak terbentuk, kayak Oke. sebenarnya kita tuh nggak tahu itu masalah. Itulah kenapa kemudian aku akhirnya ketika nggak nemu lagi spot berenang tadi, aku akhirnya mikir ini kayaknya masalah nih, kayak gitu. Akhirnya kemudian aku ngambil jurusan kuliah tuh di teknik lingkungan. Oh kamu teknik lingkungan. Di Aku salah teknik satu. kesehatan kenalan lagi dong. Iya, Budi nih kayaknya ada. Kagetin lah. Kenapa sih harus kuat-kuat gitu, nggak bisa Biar lembut? kita tuh semangat. Hah? Biar semangat. Kami udah semangat loh di sini sama Yuli. Oh gitu. Wis, ini dia. Ini latte Kak Kori. Sini dia, latte my love. Tapi bukan Bang Cakilnya yang my love ya Bang. Nanti awak dilabrak kakak pula Bang. Ini biasa ya. Oke, siap. Nice. Aduh, kalau udah menghirup aroma kopinya Bang Cak ini pengen buru-buru nikmati aja ya. Iya, yuk kita minum dulu yuk, silakan. Oke. Enjoy ya. Iya. Makasih, Bang Bang Cakil. Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Silakan Yuli diminum kopinya. Dicicipin dulu nih. Iya, gimana? Nanti kasih ini ya nilai ya Oh, iya. dari 1 sampai 10. Di Testimoni. rating ya, Iya, kasih oke. rating untuk Bang Cakil. Waduh, wangi banget pemirsa, ini enak banget sih pagi-pagi minum kopi. Latte Bang Cakil memang gak ada duanya ini. Kayaknya aku kasih rating 100. Aduh, apa? 100. 100. Wih, ini nggak peres kan? Bukan 100 dari 1000 kan? Iya, ini 100 dari 1000. 100 dari 99. 100 dari 99 berarti kelebihan. Kelebihan 1. Kelebihan satu. Bonus tuh Bang Cakil ya. Oke. nah, Mantap, mantap, mantap. Kita balik ngobrol lagi ya. Nah, jadi memang kurangnya kesadaran masyarakat ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena mungkin keenaan ya, karena rumahnya di situ, buang aja ke halaman gitu kan. Awalnya aku Pantai. juga mikirnya gitu. Tapi kemudian setelah kita melakukan riset, akhirnya mungkin karena tidak adanya
pengetahuan, knowledge-nya mungkin tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Karena kadang kita mikir sampah tuh ya udah, iya ada di depan kita buang, hilang, sampah selesai. Tapi ternyata kita nggak pernah berpikir sampah yang di laut itu sampai kemanakah dia, sampah yang kita buang di tempat pembuangan sampah kita di TPA nanti bakal sampai kemanakah. Ternyata ada orang-orang lain di TPA yang mendapatkan dampak negatif dari itu. Atau ada hewan-hewan laut yang kemudian seperti penyu yang dia makan kresek kita yang kita buang dan kita nggak tahu dampak panjang itu. Kadang itu yang kita pengen kasih tahu. Karena kan kita simbiosis mutualisme ya, kita juga membutuhkan laut, Iya, ekosistem begitu ya yang kan, ada, ekosistem laut. Nah, jadi harusnya kita saling bisa menjaga begitu ya kan. Iya, mungkin ini karena ada kehidupan juga di laut situ. Betul. Itulah yang kemudian salah satu hal terkuat yang membuat aku melakukan hal ini gitu. Oke. Karena aku selalu merasa adanya hubungan timbal balik antara kita dengan lingkungan. Benar. Sekali. Di Sibolga ini, Sibolga. ya Sibolga ini, laut Bolga gitu ya. Iya. Nah, Sibolga ini udah lama terbentuk. Sejak 2019 akhir. 2019 November akhir. gitu. November. Berarti ulang Yuli. tahun lah ya. Iya ulang tahun. Nanti datang ya. Yuli dan tim lah ya. Yang Yuli memulai. sebagai apa di Sibolga Saya tersebut? foundernya. Founder. Oh, tepuk tangan dong. luar Untuk biasa. Yuli. Thank you. Jadi ada berapa tim nih? Nah kita kurang lebih ada 7. 7, sedikit banget. Ya Nambah dong, Bud. sedikit Masuk, aja. Bud. Gitu. Aku boleh nggak jadi ini? Apanya? Bagian. Bagian apanya tuh? Bagian daripada Bapak founder. Mengutin sampahnya ya. Baik. Nah, jadi kalau yang Yuli sampaikan ke masyarakat pesisir ya khususnya itu bagaimana sih caranya Yuli supaya menggugah lagi awareness daripada masyarakat seperti itu Yuli? Nah untuk menggugah awareness dari masyarakat ini adalah jangka yang panjang banget ya. Kalau aku bilang kayak gitu karena kita akan bicara tentang gimana sih mengubah pola pikir seseorang, kebiasaan yang udah bertahun-tahun dilakukan. Jadi kita selalu melakukan pendekatan secara kekeluargaan kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak datang ke rumahnya, memposisikan diri kita sebagai orang yang juga tinggal di situ, pakai bahasa daerah di Sibolga kayak gitu. Berarti kamu bisa bahasa Sibolga dong? Bisa. Oh iya. Bisa dong. Sapa-sapa dong keluarga di Sibolga. Pakai bahasa Coba, Sibolga, pakai bahasa pengen Sibolga, dengar coba. deh. Halo Mak Bapak, awak di Siko sekarang. Siko bagi dua gitu. Jadi Seperti lagu yang viral ya. bahasa Sibolganya hampir-hampir mirip dengan bahasa Minang ya. Mirip Minang tapi dia lebih pesisir yang kasar gitu. Oke, lanjut. Mungkin ada keluarga yang nonton, siapa tetangga-tetangga atau mungkin bagian daripada teman-teman yang di Sibolga ya. Silakan. Kawan-kawan sadonyo, mak bapak, awak Siko sekarang di TVRI. Jangan lupa menonton dan membahas lebih banyak tentang lingkungan. Oke, saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Panjang banget Bu. Oke, silakan copy paste. Silakan. Gimana ya tadi awal? Saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai Jumat. Saksikan Kopi Pagi tiap Senin sampai Jumat Pukul 10 sampai 11.30. jam 10 sampai 10.30. Oh, oke. Seru. Ini habis ini warga Sibolga nonton terus Iya, ya Bu harus Pagi nonton ya. dong. Karena banyak banget narasumber yang kita hadirkan ya kan. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, jadi setelah kamu melakukan pendekatan ya, dekat dengan mereka, memposisikan diri sebagai bagian daripada orang yang tinggal di situ, respon mereka seperti apa? Responnya welcome, karena orang Sibolga itu ramah-ramah ya, karena udah sering juga didatangi sama orang-orang dari luar daerah dan welcome. Jadi kita awalnya adalah mengajarin tentang pemilahan sampah, karena this is the first step dalam pengolahan sampah itu kita harus milah, karena ketika nggak dipilah nilai sampahnya akan berkurang. Oke. Gitu, jadi Nah, Noe, nih dengar nih, kamu kan suka kali ya. Apa sih Bud? Kenal lagi. Kamu kan suka kali tuh ngisengin aku, nggak punya pacar dan sebagainya. Nih, sampah aja dipilah ya. Apalagi pasangan coba. Oke. Ya mohon maaf, konsep itu beda. Kalau sampah itu memang harus dipilah-pilah karena bisa ada yang didaur ulang, ya. Kalau orang itu nggak ada yang bisa didaur ulang, Ugi. Memang nggak bisa didaur ulang, tapi kita bisa memilih mana yang cocok untuk kita, mana yang tidak. Iya, Gitu. tapi kamu juga harus sadar diri. Udah. Urusan rumah
rumah tangga nanti aja dibahas ya. Oke. Nah pemirsa, kita masih banyak banget waktu untuk berbincang bersama dengan Yulia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Kopi Pagi. Kita saksikan penampilan yang spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik. Nah, pemirsa, kita masih bersama dengan Yuli. Waduh, udah banyak ya informasi kita dapatkan Benar, dari Yuli. seru ya Budi ya kalau kita berbicara tentang lingkungan, apalagi yang mencintai lingkungan itu anak-anak muda kayak gitu ya, ini luar biasa sekali ya, seperti Oke, nah, aku Yuli dan penasaran sih teman-teman. sama kamu Yuli. Nah, mungkin ini kan programnya kan ada 4 yang besar-besar ini ya. Boleh dong diceritain secara detail gitu ya. Mulai dari educationnya, campaignnya, risetnya, dan juga kolaborasinya. Silakan. Mungkin dari edukasinya dulu kali ya. Nah, boleh. edukasinya kita setiap bulannya kita melakukan edukasi ke sekolah. Oke, jadi Karena- sekolah yang ada di pesisir itu Nah, ada daerah berapa pesisir. sekolah? Nah, di- Satu aja, 2 atau berapa? Nah, kalau sekarang kita hanya satu. Oke, 1. Nah, jadi- Sekolahnya sekolah apa? SD. SD apa? SD. SD, nama SD-nya apa? Di SD Negeri 08122. Panjang Budi. Pokoknya SD di daerah Nama-namanya apa sih? di daerah Itu nama- pesisir ya. Mungkin kecamatannya atau nama ininya. Nah, gitu. kita tuh banyak beraktivitas di daerah Pasar Belakang. Oh, Pasar Belakang. Memang dekat Iya. juga. Ini akan berhubungan lagi dengan program pendampingan masyarakat tadi. Jadi di program pendampingan masyarakat, kita berharap dalam satu program itu ada pantai, ada sekolah, ada masyarakat yang bisa Oke. kita edukasi. Jadi dia ada satu daerah kayak gitu. Dan Oke. itulah kenapa di daerah itu ada pantainya juga, ada sekolahnya, ada masyarakatnya. Jadi kayak satu paket gitu. Kalau ke anak SD itu gimana? Edukasinya apa yang diberikan kepada mereka? Nah, edukasi awalnya sebenarnya sama aja semua sekolah. Pemilihan sampah karena Pemilihan kita nggak pernah diajarin soal Step itu. awalnya pemilihan sampah itu ya, Yuli. kita harus berapa memilah jenis yang sampah dulu. dipilah? Dikelompokkan menjadi berapa jenis? Nah, kalau untuk anak SD kita mulai di sampah organik, anorganik, dan B3. Oke, Bahan berbahaya. berbahaya beracun gitu. Nah, mereka belajar itu aja. Nanti kalau di anak-anak SMP atau SMA mereka udah mulai masuk ke tahap gimana ya cara untuk mengolah ini. Oke, mengolah Gitu. sampah yang ada. Iya. gitu ya. Nah, Oke. kalau anak SD mungkin hanya pemilahan dulu, mereka kenal dulu jenis sampahnya apa di rumahnya. Dan jangan lupa buang sampah ke tempatnya. ke tempatnya. Mungkin kayak gitu ya untuk anak-anak Itulah ya. awal mula. Awalnya anak harus ya. seperti Oke, itu. Kemudian kalau kampanyenya? Nah, kalau campaign kita melakukannya di sosial media juga, dan kita tadi ada riset kan ya, nanti aku akan ngobrol soal risetnya juga. Oke. Jadi hasil dari riset kita itu kita olah menjadi data, dimasukkan dalam sebuah website yang khusus untuk marine debris, khusus Apa nama websitenya? marinedebris.id. Oke. Gitu. Jadi kita di sana mengumpulkan hasil riset kita, di mana kemudian sampah tersebut kita plot nih segala macamnya, kita siapkan campaign edukasi, di mana kita ajak ke pantai kitanya dan tim kita juga, dan kemudian pengunjung pantai yang datang kita bolehkan untuk bertanya apapun. Oke, nah, Kayak gitu. jadi tanya jawabnya dari itulah ya. Dari hasil Dari website. hasil Hasil website langsung campaign kita di dan website juga- atau langsung turun ke pantainya. Oke. Kayak gitu. Dan ngobrol soal riset yang tadi, risetnya itu adalah riset sampah pesisir di mana kita pakai sistem SNI. Apa Oke. tuh? Sebenarnya Gimana itu? sistem standar nasional sebenarnya untuk melakukan riset itu gitu, dimana kita nggak cuman mengumpulkan sampah, tapi kita menghitung jumlahnya, jenisnya apa, dan brandnya apa. Oke. Jadi tujuannya adalah tujuannya adalah untuk tetap melihat berapa pertumbuhan atau jumlah sampahnya, dan di brand audit nanti kita tahu nih perusahaan apa yang sampahnya ada di daerah kita. Oh, sampai Oke. sejauh Jadi ini kita bisa reach memberi out, masukan ya, kita bisa kan? reach out mereka. benar-benar. Pak, Bu, ini sampahnya ada di sini. Kita bisa lakukan apa ya untuk? Oke, Nah, biasanya jenis setuju sih saya itu. Nah, dan jenis juga sampah bisa apa biasanya, digunakan Yuli? untuk pembuatan undang-undang baru karena ada Dan data. juga bisa untuk penganggaran CSR Dan yang juga akan bisa masuk ke untuk situ. riset teman-teman di kuliah. Gitu. Bisa juga. Oke. Jadi jangka panjang, benar-benar Jangka jangka panjang yang panjang, dipikirkan ya. benar-benar. Nah, kalau untuk jenis sampahnya Yuli yang biasanya mencemari lingkungan pantai itu apa? Sampah plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai ini Itu benar-benar ya. banyak banget. Dari yang tali, sedotan, Kantong plastik. kresek kayak gitu. Oke. Ada semua di situ. Dan terakhir kan kolaborasi, ini kolaborasi bersama dengan siapa Nah, aja? kolaborasi, jadi kita ada sebuah program namanya Marine Youth Center, di mana kita menghubungkan semua komunitas anak muda, apapun backgroundnya, mau dia Oke. bikers, mau dia panahan atau apapun, kita ajak untuk collab terkait
kegiatan lingkungan. Gitu. Misalnya bikers nih, dia harus ngitung nih berapa emisi yang dia hasilkan. Nggak boleh bawa botol sekali pakai ketika dia goes kayak gitu misalnya. Ya, kita menghubungkan ternyata lingkungan ini nggak cuma harus difokuskan sama orang-orang yang peduli lingkungan, tapi siapapun sebenarnya harus tetap peduli terhadap lingkungan. Aku setuju banget. Dengan harapan long term kita, Sibolga ini menjadi pusat edukasi komunitas pesisir di Sumatera Utara. Wah, amin. Tepuk tangan Mudah-mudahan dong. ya, luar biasa loh programnya ya. Ya. Nah, pemirsa, kita tidak hanya berbincang saja ya, tapi dari Yuli sendiri sudah menyiapkan sebuah tayangan video Ya. untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan Yuli berada di sana. Oke, pemirsa, kita langsung aja saksikan, ini dia cuplikan videonya. Wah, ini dia kegiatannya ya. Oh, rame ya. Iya. Oke, nah Ini ini lagi apa proses ini? apa ini? Itu tadi dia namanya brand audit, penghitungan dan lain-lain. Nah, jadi kalau dihitung itu Berapa kita gram? pakai apa? Hitungan apa, kilogram Ya atau kita apa? pakai gram biasanya, karena kadang nggak sampai kilogram juga. Berapa jumlah yang pernah dihitung Yuli? Dan waktunya itu berapa lama? Kita pernah melakukan sampling, mungkin anak teknik lingkungan tahu ya, kayak sampling sampah pesisir, timbulan sampah selama 7 hari berturut-turut, kayak gitu. Kita sampai dapat 30, 40, kayak gitu. untuk, Kilogram? sampahnya, karena digabung dengan organik juga. Kebanyakan kadang kita limbah makanan juga sih. Padahal limbah makanan itu nomor 2 berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca yang hari ini kita rasakan. Oke. Makanya jangan buang-buang makanan. Iya, benar-benar. Oke, wow. Ini kelihatan cuma 7 orang tapi rame ya. Iya, karena ada relawan juga yang bantu kita. Relawan Banyak juga. juga. Tepuk tangan dong. Iya, saya Senang ya Korea. benar senang banget. Aku juga dulu waktu kuliah gitu suka jadi ini relawan juga di dunia lingkungan. Kayaknya kalian Jadi nyambung ya. Hah? Kayaknya kan Noe. Kayaknya mereka nyambung ya Noe. Tadi kayak Jadi flashback beberapa tahun lalu gitu. Nah, kali ini kita tidak hanya ngobrol bersama dengan Yuli aja ya, tapi ini ada seorang pemuda ya. Wah. Ini dari Fakultas Kedokteran Gigi loh, tapi juga cinta lingkungan. Wah, keren. Ini banyak mengikuti komunitas yang terkait dengan lingkungan dan juga pendidikan ya. Iya, Langsung iya, aja iya. kita sambut, ini dia Rangga Dava Khairullah Aceh. Halo, selamat pagi Dava. Wah, silakan duduk. Silakan duduk. Ini namanya lumayan panjang ya, kayak nama saya ya. Iya, Rangga Dava Khairullah Aceh. Emang orang Aceh? Iya. Aceh di mana tinggal? Di Melabo. Melabo. ya, Oh iya logatnya iya. ya. Jadi ini panggilannya Dava. Iya. Nggak mau Rangga? Nggak usah. Nggak usah. Berarti aku jadi cintanya. Jadi dulu saya ini apa namanya? Dulu dipanggil Rangga juga. Rangga. Tapi banyak teman-teman SD kan SD masih jahil-jahil ya. Iya. Nanti dipanggil itu si Serangga. Oh si Serangga. Jadi pindah nama. Oh Dava aja lah ya. Dava Oke, aja, Dava iya. gitu. Kamu nggak mau bilang sama teman-teman kamu yang ngejekin dulu namanya Serangga? Aku sekarang sudah tidak seperti Serangga yang kalian pikirkan kemarin loh. Iya iya. Oke, Dava usianya berapa? Alhamdulillah sekarang udah 19 tahun mau. Oh 19 tahun. 19 tahun, Budi. Masih iya, muda iya. banget Masih ya. muda banget ya. Oke. biasa. Kamu mau minum apa? Kopi minum? Ya boleh. Boleh. Kita panggil Bang Cakil ya. Bang Cakil. Nah, ini kan lebih elegan gitu masuknya. Gak pakai kaget-kagetan ya kali ini ya. Itu bagus Noe. Yuk, Dava. Siapa? Sehat. Alhamdulillah. Saya tawarin lah Bang kopi kita. Kopi kita. Boleh. Boleh. Aku ada kopi latte, cappuccino, long black. Espresso ada? Oh ada. Nah, itu aja lah. Wah langsung digom. Apa kok ya? Penuh-penuh ya. Iya, boleh. Berarti dari tadi Dava itu ngedengerin Abang waktu pas nyungguhin ke Yuli. Iya gitu ya. Oke, berarti espresso Terus ya. ya apa ya? Ya. Tunggu ya. Oke, makasih. Makasih ya Bang. Makasih Bang Cakil. Nah, sembari kita nunggu ya kopi dari buatan Bang Cakil, kita masih mau ngobrol lagi sama Rangga. Oke. Iya, saya penasaran juga ya Budi ya dengan usia dia yang semuda 19 ini tahun. 19 tahun. Kok Berarti bisa masih semester berapa kepikiran ini? gitu. Semester 3. Semester 3. Wow. Oke. Mau sapa-sapa dulu dosennya, teman-temannya yang ada di kampus. Kuliah di mana, Boleh. Dava?
Oke, halo, kenalin saya Rangga Dava Herlah Aceh, akrab dipanggil Dava. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Kedokteran Gigi. Gitu, halo, salam kenal. Oh iya. Iya, kita penasaran ya Bu Dia, dengan usia dia yang semuda ini ya masih kuliah juga, kok bisa kepikiran juga untuk terjun juga lah ya mencintai lingkungan, berbuat untuk lingkungan begitu. Dava, kenapa bisa secinta itu kepada lingkungan dan ingin bergabung juga begitu? Iya, oke. Mungkin saya berawal dari saya pribadi dulu, yang dimana juga saya dulu kurang akses ke berbagai lingkungan. Jadi saya tamatan pondok, jadi selama 6 tahun itu, pesantren? iya betul. Di pondok mana kamu? Di Darul Arafah. Darul Arafah. Jadi selama SMP, SMA itu saya berketerlibatan tuh di pesantren. Jadi saya mikir gini, kapan ya aku bisa berdampak ya. Jadi kan Dava pernah lihat atau pernah dengar juga salah satu quotes dari beberapa guru Dava yang dimana banyak pun ilmu kita kalau kita tidak bisa mengaplikasikannya ya sama aja sia-sia gitu. Nah jadi bagaimana cara kita itu, cara Dava juga untuk sedikit ilmu itu bisa kita salurkan ke remaja-remaja dan lingkungan sekitar kita gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Keren ya. Oke. Berarti kamu kalau anak mondok jago bahasa Arab dong ya? Insya Allah. Insya Allah. Pakai bahasa Arab dong. Pemirsa jangan lupa saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat. Coba Jangan dong. panjang, Iya, Pak. Senin sampai dengan Jumat gitu aja. Oke, ahlan wa sahlan, latansa unzuru kohwa fisobah fi TVRI Sumatera Asyamalia. Oke. Kita udah dapat 2 versi ya. Satu versi Sibolga, satu versi Arabian. Kalau pakai bahasa Aceh coba. Bahasa Aceh boleh nggak? Takut salah nanti. Lebih jago Arab ternyata dibanding Aceh. Iya. Luar biasa ya Oke. anak-anak muda Nah, ini. kamu aku baca ya di CV kamu itu kamu adalah salah satu anggota dari komunitas Sungai Deli ya, benar? Iya, benar. Oke, itu ngapain aja sih? Iya, lebih tepatnya juga saya merupakan salah satu pengajar juga, komunitas pengajar di Sungai Deli yang dimana kita tahu ya di Medan ini ada yang namanya Sanggar Sungai Deli, yang dimana sanggar ini diciptakan atau dibentuk dari beberapa pemuda, yaitu dulunya itu ada 12 orang, sekarang udah berkolaborasi lagi menjadi 15 orang, yang dimana anak-anak Sungai Deli ini sangat minim dan sangat kurang terhadap pendidikan dan juga lingkungannya sangat bisa dibilang kotor dan dapat terkena banjir. Dan tadi Bang, tadi juga pagi tadi sungai meluap Bang, jadi banjir langsung merembes ke rumah-rumah pemukiman warga. Karena habis hujan tadi malam ya. Iya betul, walaupun beberapa saat pun hujannya tetap naik aja Airnya Iya. begitu ya. Jadi teman-teman dari Sanggar Sungai Deli udah turun ya? Iya udah turun, tapi masih belum sempurna kali. Oke, baik, setidaknya ada wujud rasa kepedulian ya. Oke. Nah, jadi kalau tetap ya Noe ya. Oke, Bang Cakil mau aja disuruh ngagetin sama Noe. Memang hobi juga aku ngageti orang baru. Oh gitu. Rangga. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Ini dia kopinya ya. Oke. Mantap, Bang. Makasih ya Bang Cakil. Dari mana Bang keluar? Udah datang nih kopinya, silakan diminum dong. Boleh dicobain dulu, Iya. Dava. Yuli, mau diminum lagi? Iya, iya. Mau Silakan, direview Yuli. lagi? Silakan. Kayak aman. Aman ya. Iya. Saya tahu kamu haus kok. Dari Sibol gak jauh-jauh. Balik lagi ke situ. Korek kamu nambah lagi? Udah aman, nanti langsung aja tuh ke termosnya Bang Cakil ya. Oh, termos ya. Pitcher gitu loh, Kori. Ya termos aja. Oke. Oke, menarik ya Budi ya. Jadi kalau ini kan memang yang selalu dikhawatirkan ya Budi ya. Kalau udah hujan deras tuh malamnya pasti selalu banjir. Itu menurut Dava ya yang selama ini udah bergelut di bidang lingkungan lah ya. Bagaimana nih Dava dampaknya terhadap masyarakat yang di seputaran sungai begitu? Iya, dampaknya sangat berpengaruh besar Kak. Yang dimana dulu kita tahu Sungai Deli Sungai Deli ini yang dimana jalur lintas kapal Kak. Dan sekarang sudah
menggerusut kecil. benar. Ya akibat ada beberapa bangunan-bangunan yang dibangun, akibat yang dulu zaman ini sekarang udah zaman ini, metropolitan lah Kak gitu. Ya dampaknya ke anak-anak kita nih Kak, ada anak-anak yang dulunya pengen sekolah jadi buku-bukunya basah, ya kurang lah terhadap pendidikan juga, dan juga sanitasi air bersih itu sangat diperlukan di sana. Oke, nah fokus dari teman-teman Sanggar Sungai Deli ini apa aja? Iya, fokus dari hal itu banyak yang membuat kreativitas, belajar bersama, yang dimana kan minim nih pendidikan. Nah, jadi bagaimana caranya Sanggar Deli ini kita jadikan sebuah tempat edukasi, tempat kita melatih diri kita, karena banyak juga nih anak-anak sanggar ini pandai juga terhadap teater. Nanti kita ada juga mendatangkan teater-teater yang dari Jakarta untuk mengajar anak sanggar. Udah pernah itu dilaksanakan? Sudah. Dari Jakarta datang? Ya sudah. Oke, wow, keren ya. Berarti memang memancing minat dan bakat dari anak-anak yang ada di pinggiran Sungai Deli gitu ya, untuk bisa dikembangkan ya. Jadi walaupun mereka tinggalnya di pinggiran Sungai Deli, tapi tetap bisa berkreatif dan juga bisa mengembangkan dan mewujudkan mimpinya. Benar. Kalau dari segi edukasinya, Dava itu seperti apa? Jadi ada beberapa macam edukasi, ada itu tentang pengelolaan sampah, bisa kita buat eco break, ada juga tentang pendidikan juga Kak, karena kan si anak Sungai Deli, anak sanggar ini ada 62 orang Kak. Oh, jumlahnya 62 iya, orang? banyak, 62 orang dari berbagai usia, mulai dari 5 hingga 16 tahun. Bahkan ada yang kecil-kecil, kasihan kali ya, kotor-kotor gitu. Jadi bagaimana cara kita itu berdampak lah, apalagi anak muda ya kan. Nah, harus tahu nih di mana arahnya, karena ya arah lebih penting daripada kecepatan Kak. Biar lambat tapi arahnya tepat gitu Iya, ya. Daripada Nyampe ke cepat tujuan, tapi ya. rupanya buntu gitu ya. Oke. Nah, jadi memang saat ini fokusnya tadi itu ya, untuk memberikan pendidikan dan juga berbagai pengembangan bakat daripada anak-anak memberikan tersebut. hiburan juga ya, Iya, Budi, benar. ya kepada anak-anak di seputaran Total Sungai pengurusnya ada berapa sih kalau di Sanggar Sungai Deli? Ya pengurusnya sedikit sih Bang, ada sekarang udah 15 orang, tapi dari sedikitnya itu tidak menggoyahkan hati teman-teman untuk berdampak untuk mengembangkan Sanggar Deli ini, yang dimana juga anak-anak yang di Sanggar Sungai Deli ini dia sangat luar biasa semangatnya Bang. Bahkan masih ada yang 4 tahun yang masih kecil-kecil udah mau belajar bersama ke kita, menari bersama. Nah, sampai-sampai mereka udah tampil di beberapa kegiatan, salah satunya di teater sumo segala macam udah tampil Kak. Baik itu di Taman Budaya dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk Sanggar Sungai Deli ini tepatnya lokasinya di mana? Di jalan ini Semati. Jalan Semati. Jalan Semati. Berarti secara fisik bangunnya sudah lengkap lah ya. Bangunannya kebetulan Sanggar Sungai Deli ini dia berpapasan juga, maksudnya sejajar sama Sungai Deli, akan tetapi ada beberapa bantuan dari hamba Allah, jadi bisa ditimbun. Sekarang udah ditimbun, udah 3 meter ditimbun, tapi 3 meter itu pun tetap aja banjir meluap sampai 8 meter. Iya, ngeri kali. Jadi kalau kayak gitu gimana? Ya, Kalau misalkan sanggarnya itu kena banjir, berarti harus dibersihkan ulang lagi gitu? iya betul. Jadi setiap hujan tuh kita Kerja bakti ke situ kerja ya? bakti lagi gitu. Oke. Ya sebenarnya Bang, yang diperlukan itu bukan apa sih? Yang diperlukan itu makanan dan minuman. Apalagi ketika banjir nih kan, pasti kendaraan baik itu akses kemanapun kita itu tertutup. Nggak mungkin berenang pula kita ya kan. Nah, jadi ya itu yang paling penting. Apalagi banyak nih kan yang baru pemilu lagi marak-maraknya nih. Insya Allah semoga kalau ada yang berbaik hati, bolehlah disinggahkan aja dulu di Sanggar, kita terbuka gitu. Jadi tentunya mereka juga membutuhkan bantuan ya. Bantuan dari untuk dampak seluruh banjir. masyarakat di luar sana ya, yang mungkin membantu Sanggar
Sungai Deli boleh langsung menghubungi mereka begitu ya. Oke, nah pemirsa kita masih akan ngobrol lagi ya bersama dengan Dava dan juga Yuli. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Kopi Pagi. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya, nanti pemirsa bisa berkomentar di live chat kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia Noel and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi Pagi. Wow. Aduh, senang banget kita ya Kopi. Benar-benar luar dapat biasa. pencerahan terkait dengan lingkungan sama Dava dan juga Yuli. Benar sekali. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga semakin aware dengan lingkungan ya pemirsa ya. Apalagi nih anak-anak mudanya juga udah turun terjun, ini juga memberikan dampak juga kepada teman-teman anak-anak muda di luar sana. Ini teman-teman kalian udah berbuat loh. Kalian kapan lagi? Gitu. Ditunggu ya partisipasinya. Betul. Iya. Dari tadi kayaknya ada yang nggak sabar mau nanya juga, Bu. Yang sebelah Oh sana. iya. Noel mau nanya. Noe mau nanya katanya. Kalau ini ngasih makan burung perkutut gitu. Iya. Noe mau nanya apa sih? Boleh. Iya. Silakan. Ini sebenarnya bukan nanya, kayak mana ya? Nanya apa nggak sih ini? Jadi gini, biasanya tadi kan kita kayak bicara soal pesisir pantai ya, yang banyak sampahnya. Biasanya yang mungkin saya lihat sendiri mungkin Bud, itu kayak misalnya pengelola atau pemerintah mungkin kayak kurang ngasih ini nggak kayak tempat sampah gitu, tong sampah. Sarana dan prasarana. Iya, sarana kan kayaknya kurang gitu kan. Jadi kita biasanya kalau misalnya main-main ke pantai kan, nanti nih kan banyak nih pondok-pondok nih, misalnya ada 2.000 pondok, ya kan? Nanti ada tuh tempat sampah yang kecil segini tuh, dijaring-jaring, tau kan? Ya kan? Tau kan? Itu nanti jarak itu 5 tempat kayak gitu. Mungkin itu juga ya kayaknya penyebabnya kenapa sampah-sampah di pesisir pantai itu banyak di Sumatera atau di Indonesia lah kalau bilangnya. Langsung aja kita tanya ya, kita klarifikasi Jadi ini ya sama masukan juga ya Noe ya, supaya Yuli, mungkin gitu. lebih banyak lagi tempat-tempat sampah Karena Kak disediakan. Ori kemarin kan waktu Noe ke Norwegia kemarin. Oh, iya. Norwegia. Iya, kemarin. Mana itu Norwegia? Hah? Ada kemarin Norwegia. Kemarin kami naik apa 46 ya. Kami naik dari Petisah kemarin. Kami ke Norwegia. Norwegia tuh tempatnya tuh keren Budi. Begitu kita masuk itu pesisirnya itu selalu ada kayak tempat sampah yang besar gitu. Jadi prasarannya itu bagus. Hah? Penasaran banget sih Budi. Sama aku juga penasaran. Budi ngayal aja dulu kenapa sih? Nggak bisa kerja sama memang si Budi ini. Gitu. Kira-kira itu nggak tuh Kak? Oke, nah kita klarifikasi dulu ya, gimana ini Yuli? Memang tempat sampahnya sana kecil-kecil dan jarang atau gimana? Dan yang jaring-jaring nggak ya? Kebetulan yang jaring-jaring juga nggak ada. Jadi di sana apa? Nah, jadi memang benar tuh permasalahan daerah pesisir kita gitu. Kita kan Indonesia ya, daerah maritim terbesar kayak gitu. Jadi bahkan kemarin tuh kita sampai dinobatkan sebagai nomor 2 pencemar sampah pesisir terbesar di dunia. Waduh. Kayak gitu. Memang sebenarnya kalau ditarik garis pantainya memang kayak gitu. Jadi ada banyak faktor. Tidak adanya misalnya regulasi di mana pantai harus dijaga dengan baik, ya, pembuangan sampah. Juga tidak adanya awareness dari personal atau individu yang datang ataupun orang yang tinggal di situ. Karena sampah pesisir itu dia nggak cuma datang dari kita yang buang hari itu di lokasi yang itu. Dia bisa jadi terbawa dari mana nih? Iya, Dia terbawa dari Australia, datangnya ke pantai Sibolga. Dari Sibolga sampai ke pantai Jepang. Jadi kayak gitu. Jadi itulah kenapa dia jadi hal yang sulit untuk Dituntaskan selantau gitu ya. atau diselesaikan sama kita. Jadi butuh kerjasama semua stakeholder kayak gitu untuk hal tersebut. Tapi memang benar kalau sampah pesisir itu memang di pesisir bahkan ada yang nggak punya tempat sampah. Oke. Jadi dimasukkan juga lah ya untuk pengelola tempat wisata pantai kayak gitu. Mohon Dibuatlah yang pertama sekali banyak itu ya tidak hanya sampah. pondokan yang diutamakan, tapi tempat Iya. sampahnya. Dan juga kamar mandi nggak sih? Oh iya benar. Iya.
Jadi ini toiletnya memang kan. perlu diperbaikan lah ya untuk tempat wisata kita supaya lebih dicintai lagi, menarik wisatawan datang lebih banyak lagi kan gitu. Korin, aku juga penasaran nih sama Lili. Karena dia selain founder daripada Sisbolga ini ya, dia juga aktif sebagai di organisasi keperempuanan gitu ya. Cerita dong gimana? Mana tahu aku bisa gabung. Oh ya, jadi sebenarnya bulan lalu sih aku ke Bali itu untuk Women Earth Alliance atau WEA. Jadi itu adalah aliansi perempuan sedunia untuk perempuan-perempuan pecinta lingkungan, konservasi, pesisir dan lain-lain di Indonesia maupun di dunia kayak gitu. Jadi kita bergerak untuk saling ngedukung sisterhood, gerakan-gerakan perempuan di lingkungan kayak gitu. Kita bekerja sama bentuk jejaring di dunia dan Indonesia. Keren ya. Dava juga gitu, dia nggak hanya cinta lingkungan tapi juga duta genre ya Dava ya. Ya Allah. Ya boleh ceritain dong kemarin gimana? Tahun Oke, berapa baik. Dava? Ya sebenarnya nyoba duta genre ini sudah 2 kali juga. Sudah 2 kali. Tapi tambah semalam udah 3 kali. Semalam udah 3 kali. Iya. Dan terakhir mendapat predikat apa? Alhamdulillah jadi runner up 2. Runner up 2 Provinsi Sumatera Utara. Oh, berarti kamu dari kabupaten? Kabupaten kota juga. Oke, kabupaten kotanya dari Gunung Sitole. Gunung Sitoli. Ya akan tetapi walaupun jarak kita jauh, kita di mana kita berada di situ kita berdampak. Wih, bagus tuh ya. Di mana kita berada di situ kita berdampak. Katanya atlet juga, atlet lari. Wah, kemarin ini banyak prestasinya Kemarin ya. alhamdulillah di tahun 2022 kemarin juga udah berangkat ke Solo juga mewakili Sumatera Utara di jarak lari menengah 1.500 meter gitu. Oh, keren. Ya. Kalau kayak gini yang banyak-banyak prestasi ini sebenarnya cita-citanya apa sih gitu? Jadi dokter gigi. Itu ya, balik lagi ke dokter gigi. Kan ini banyak ya, dia dokter gigi, lingkungan juga, kemudian Atlet juga, olahraga juga ditekuni. Dava, goalsnya apa sebenarnya? Ya sebenarnya goalsnya itu berdampak aja sih yang dimana apalagi kan Dava ini kan masih darah muda, masih darahnya masih fresh lah gitu. Jadi Maksudnya Kauri udah nggak fresh lagi Kok nggak? saya sih? Kenapa saya? Atau Yuli udah nggak fresh lagi gitu ya? Tersinggung nih. maaf. Nah jadi ya bagaimana cara kita itu berdampak dimanapun kita berada. Ya and of course we as agent of change kan kita ini. We have to do something about this ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi benar ya Budi. Anak-anak muda ini dia bebas dia mengeksplor dirinya dulu ya, mencari jati diri, coba sesuatu hal yang baru tapi tentunya yang positif gitu ya. Nah pemirsa, kita sudah punya tayangan gambaran kegiatan-kegiatan Dava selama ini. Langsung aja kita saksikan, ini dia cuplikan videonya. Sasude. Ini apa nama? Nama singkatannya Sanggar Sungai Deli. Oh, nama singkatannya. Oke. Ini di sanggarnya. Iya, jadi setiap hari itu dari Senin sampai Jumat itu kami ada kegiatan. Selalu itu di setiap sore Jam sampai berapa? malam dari jam 13. Jam 1. Jam 1 bukan, maaf. Berarti siang? Dari jam 15 sampai dengan malam. Oke, Sampai dari jam 3 ya, sampai dengan malam. Berarti kamu ada di situ setiap hari? Iya, jadi kan saya FKG nih ya kan. Jadi penat-penatnya saya, pusing-pusingnya di FKG itu baliknya itu ke ini ke sanggar ya, ke sanggar ya. gitu. Melihat anak-anak gitu. Oh, ini ngumpulin sampah juga. Iya. Wah. Jadi nanti kami buat eco break juga nih Bang. Oke. Dimasukkan ke dalam botol apa itu sampah-sampahnya nanti bisa kita jadikan kreasi kayak tempat duduk, kayak lemari kita satu-satukan gitu. Wah, rame ya, dan partisipasi anak-anak di situ pada mau ya. Itu yang sangat luar biasa kan. Ini tadi ada 15 orang ya? Itu pengurusnya. Pengurusnya. Kalau Sedangkan volunteernya anaknya 60-an ya. 60-an. Nah, jadi di setiap Sabtu Minggu itu kita mempersilahkan dari manapun itu, komunitas manapun untuk ya bersosialisasi dan membuka ruang. Oke, tepuk tangan dong. Jadi anak-anaknya juga happy ya, Dava iya. ya. Anak-anak Sungai Deli Ada juga kegiatan, happy. senang mereka. Senang bisa bermain, belajar bersama, mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Jadi apapun yang nggak mereka temukan dimanapun itu mereka bisa dapat dari kita-kitanya dan dari orang-orang yang berbaik hati. Gitu. Oke. Korin, aku seneng banget loh.
kalau udah narasumbernya itu yang muda dan menginspirasi. Benar dong. Soalnya kolom komentar YouTube kita full kali ini. Iya, kita cek ya, pemirsa kita cek Iya, dulu ya. Kita mau bacain ini ya. Waduh banyak banget ini. Iya, biasanya kalau ada anak-anak muda udah pada Iya. full lah itu di situ. Ini kayaknya Iya. banyak ini ya. Oke, nah ini Penggemarnya semua pada Dava juga nyapa-nyapa. nih. Wah keren banget Kak Yuli, Omo, waduh keren banget Dava Iya. gitu ya. Nah ini ada yang nanya ada ya. yang nanya ini ya. Dari Adinda Amelia, mungkin bisa kita bacain di sini. Boleh. Kak, tips menjaga lingkungan dong, soalnya sungai di dekat tempat lingkunganku kotor banget. Nah, Katanya kayak ini gitu. silakan mungkin dari Yuli dulu ya. Oke, tipsnya menjaga lingkungan yang sungai di area rumahnya itu kotor. Nah, ini ada dua hal nih, sungainya atau dianya gitu. Mungkin kita dari individunya dulu ya. Kalau untuk individunya dulu, hal-hal pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus sadar untuk enggak nyampah banyak gitu. Jadi setiap apa yang kita pilih, apa yang kita konsumsi, apa yang kita beli, even if itu fashion, even if itu baju, kita harus mikir jangka panjang ini bakal gimana. Jadi jangan sampai menimbulkan sampah gitu. Terus kedua, terkait kenapa daerah sungainya tercemar ya, banyak sampahnya. Mungkin ada faktor dari orang-orang sekitar yang knowledge-nya atau awareness-nya masih belum banyak terkait hal itu, sehingga masih buang sampah ke sana seperti yang tadi terjadi yang aku ceritain kayak gitu. Jadi mungkin boleh Amel ya tadi. Iya. Ya, jadi boleh nanti Amel ajak teman-temannya yang punya keresahan yang sama, karena awalnya pun aku begitu. Jadi Sibolga ini hanyalah keresahan awalnya, dan akhirnya dikonekkan dengan teman-teman yang punya keresahan yang sama untuk meningkatkan awareness orang-orang yang pengen kita sasar kayak gitu. Oke, nah itu tadi tips dari Yuli ya untuk pertanyaan Amel. Nah kalau dari Dava sendiri? Ya, saya juga sangat setuju juga dari Kak Yuli tadi, yang dimana berawal dari diri kita sendiri nih. Ya, bagaimana cara kita itu untuk memerhatikan lingkungan dan memerhatikan diri kita sendiri, kesadaran lah pokoknya. Nah, setelah itu baru kita gunakan apa-apa aja yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi sampah. Salah satunya itu tenaga kita dan juga kreativitas kita. Kita kan bisa buat sebuah sampah ini sebagai eco-bag juga. Nah, bisa kita gunakan dimanapun kita berada. Dan ada juga yang membuat sampah itu menjadi kreasi tangan. Dan alhamdulillah kami setiap pagi minggu itu di Cafe Day di Lapangan Merdeka itu kami menjualan juga. Ya, kami hasilkan dari kami hasilkan dari sampah tersebut. Dari daur ulang sampah Iya, tersebut dari daur bisa ulang dijual sampah. ya. Wah, keren. Waduh keren. Nah itu ya pertanyaan dari Amel sudah dijawab oleh Yuli dan juga Dava. Nah ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ada dari Angelica Panjaitan ya. Kak Yuli, selama menjadi penggerak dalam membersihkan sampah di pesisir pantai, hal atau momen apa sih yang paling memorable bagi kakak? Waduh, silakan. Yang mungkin yang paling berkesan, gitu. Silakan Yuli. Yang paling berkesan menurutku adalah saat aku sadar bahwa ternyata dampak perubahan iklim itu seluas itu gitu. Jadi ketika misalnya air di kutub es di kutub mencair, perubahan iklim, terjadi kenaikan permukaan air laut, dan daerah pesisir adalah daerah pesisir pertama yang terendam, tenggelam kayak gitu. Itu akan terjadi. Jadi ketika itu terjadi, ada banyak masalah yang akhirnya aku sadar. Saat itu aku diam, dan momen aku diam, aku sadar bahwa ternyata itu nggak cuma masalah lingkungan. Ketika sebuah bencana terjadi, itu akan merambat ke masalah ekonomi, sosial, gitu, pendidikan, anak-anak tidak bisa sekolah, kayak gitu, dan juga politik, kayak gitu. Jadi ada semua aspek di mana akhirnya aku sadar. Kemudian terjatuhlah program Marine Youth Center itu, dimana kita harus ajak nih lebih banyak orang dengan background apapun untuk sama-sama terlibat dalam menyelesaikan isu ini. Karena ini nggak cuma isu lingkungan, tapi isu ini akan berdampak ke banyak aspek kayak gitu. Benar sekali. Setuju banget sih. Aduh keren. Luar biasa. Nah, kalau dari Sibolga ini kan katanya kan sudah berdiri sejak 2019 ya. Nah, sudah beberapa tahun ini sudah dijalani. Yuli, dampaknya apa nih, pengaruhnya terhadap lingkungan di Sibolga itu seperti apa yang sudah kalian riset juga kan pastinya sebelum dan sesudah program kalian berjalan gitu Yuli. Nah, kalau kita mungkin untuk bilang atau ngeklaim dampaknya sebanyak ini aku belum bisa katakan itu gitu. Tapi dampak yang pertama sekali adalah kita punya base riset pantai di Sibolga begitu, dan kemudian kita juga mendampingi 20 rumah
di mana kita jadi mereka memilah sampah kayak gitu. Karena kita ambil ini jadi sampel kita nanti ketika akhirnya mereka bisa ini influence ke orang lain di sekitar situ, karena mungkin teman-teman kalau pernah ke Sibolga atau pernah masuk ke daerah permukimannya itu akan sangat complicated kayak gitu. Jadi sampahnya ada juga di bawah rumah. Karena rumahnya rumah panggung ya. Iya, ada di bawah rumah, ada di laut, dan ada di mana-mana. It's everywhere. Jadi butuh effort lebih dan jangka waktu yang panjang. Dan mungkin yang satu ini bisa aku klaim adalah aku seneng karena ada banyak anak muda yang akhirnya terinspirasi oleh gerakan ini dan gabung bersama kita kayak gitu. Nah ini ngomongin masalah terinspirasi anak muda yang mau gabung ke Sibolga ya. Ini di kolom komentar juga banyak pertanyaannya ini ya. Ini ada dari Nur Agusti Lahmi Nasution. Mbak Yul, aku mau masuk komunitas Sibolga, bisa nggak ya? Nah, nanti akan dijawab. Kemudian ini sejalan nih. Mbak Yul, aku jadi kepikiran film zaman dulu loh, Bu. Ya, Yul dan Mbak Yul. Iya, ada banyak. Aku bisa dipanggil Mbak Yul, tuh Yul gitu. It's okay. Nah ini korelasi juga dengan pertanyaan Fikri Haikal. Kak Yul katanya lagi open rekrut programnya ya, itu gimana caranya? Nggak harus sangat Sibolga kan? Iya benar. Jadi nggak ada. Jadi kita ada beberapa program yang mungkin online. Jadi teman-teman seluruh Indonesia boleh gabung. Ada juga program yang harus onsite, harus di Sibolga atau harus di onsite misalnya di Medan atau Belawan. Jadi orangnya akan direkrut dari daerah situ. Mungkin aku mau info juga. Jadi kita itu ada program sekarang namanya Sumut Young Leadership Accelerator, di mana kita bertujuan untuk meningkatkan knowledge dan juga pengetahuan anak muda terkait lingkungan dan juga konservasi. Dan kita fokusnya sebenarnya lagi di Pulau Mursala. Kalau kakak pernah tahu, The Skull Island, Pulau Mursala di kota Sibolga, di mana di sana ada satu buah pohon langka namanya Laganbras yang hanya ada satu di dunia. Jadi kita berusaha menyelamatkan itu bersama dengan teman-teman dari BRIN dan juga Forum Pohon Langka Indonesia. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi boleh ya semuanya boleh ikut gabung ya di Sibolga ini ya, dan juga tadi ada apa? SOLA, singkatannya SOLA, Sumut Young Leadership Accelerator. Oke, boleh gabung teman-teman semuanya ya, anak-anak muda supaya lebih. Pertanyaannya kita beralih lagi nih ke Dava ya. Ini dari Amelia Sihite. Bang Dava kan mahasiswa FKG nih, tapi masih sempat untuk care ke lingkungan. Nah, gimana sih Bang tipsnya agar bisa hidup balance gitu untuk manajemen waktunya? Nah, tips manajemen waktu ini. Oke, sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu boleh Mas? Boleh. Oke, nah Kak, Pulau Mursala itu yang syuting King Kong itu ya? Iya, syuting King Kong, The Skull Island, itu namanya Pulau Mursala. Yang ada air terjunnya, tapi nggak pernah bisa melandai ke bawah. Oke, Silakan. Ya, jadi memang latar belakangan saya itu dari mahasiswa FKG ya, Fakultas Kedokteran Kirit. Akan tetapi memang di FKG itu Bang, full jadwalnya. Wah, sangat full dari jam 7. Malahan kami kalah dari fakultas lain. Maksudnya fakultas lain itu kalah dari kami. Ibaratkan ada beberapa dosen yang dari luar masuk, dia bilang, cuman di FKG lah saya masuk jam 7 ya. Pulangnya sore pula itu. Ya Allah. Jadi banyak maaf cakapnya anak FKG itu kayak kupu-kupu gitu. Kuliah pulang belajar lah di situ. Kuliah pulang akan tetapi ya bagaimana kita mengubah mindset nih, mengubah mindset teman-teman bahwasanya di FKG itu kita bisa berdampak juga teman-teman. Nah, selain kita berdampak di kampusnya sendiri, kita bisa berdampak di luaran juga. Ya, karena yang kita butuhkan sekarang bukan, memang kita butuhkan banyak pelajaran, akan tetapi relasi juga kita harus membutuhkan. Karena bagaimana kita mau jadi dokter, tapi nanti jikalau kita udah buat klinik, tak ada yang berkunjung ke klinik kita. Dari mana berasal? Dari relasi, dari organisasi mana, dari teman-teman kita. Ya, bagaimana tipsnya itu ya, bagaimana cara kita itu walaupun kita sesibuk apapun, ya sisihkan waktu kita untuk refreshing atau sisihkan waktu kita untuk belajar bersama untuk mengabdikan. Apakah harus dibuat schedule begitu? Nah, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain begitu. Nah, dan juga indeks prioritas nih, mana nih? Kampus dulu atau organisasi dulu nih? Itu seperti apa, Dava? Iya, jadi kan kita di FKG dari jam pagi sampai sore ya. Nah, jadi saya juga masuk kelas malam di Sanggar juga, baik itu kemarin yang ada di video tadi itu terkait pencernaan, terus ada tentang keagamaan, karena di sana banyak
ya minim nih pendidikan. Berarti sudah tertemplate kalau dari pagi sampai dengan sore itu kampus, Ya, sore ke kampus. malam udah langsung ke Sanggar Sungai Deli ya. Oke, itu dia. Wah, Tadi sudah padat dijawab pokoknya jadwalnya Waduh, ya. masih muda, padat jadwal, menginspirasi, keren banget. Pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana. Bagi pemirsa ataupun teman-teman di luar sana yang penasaran, yang ingin bertanya secara langsung, pemirsa jangan lupa komentar di live chat, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nanti akan kita bacain. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noah and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Seru ya Budi, udah sampai di segmen terakhir ini sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan pecinta lingkungan ya teman-teman kita ini luar biasa. Nah ini pertanyaan yang mungkin dari ada juga tadi yang nanya di live chat kita, kendala apa yang dihadapi ya Dava dan juga Yuli di lapangan seperti itu untuk mengembangkan komunitasnya begitu. Silakan dari Yuli dulu mungkin. Kalau dari aku kendalanya pertama diriku sendiri. Apa dengan diri kamu? Karena awalnya aku mulai Sibolga ini umurku 21 ke 22 gitu. Jadi aku itu muda, menurutku itu muda. Jadi aku berusaha untuk ngelit diriku dan ngelit tim. Oke. Dan aku harus bertemu dengan orang baru kayak gitu. Dan aku merasa bahwa hari itu kapasitasku masih kurang. Walaupun mungkin sekarang masih kurang kayak gitu ya. Jadi aku berusaha untuk accelerate diriku dalam setahun, dan itu waktu yang penat menurutku. Ketika aku harus belajar A, B, C, banyak hal kayak gitu. Dan pertama harus memikirkan tentang sustainability dari komunitas kita. Ini akan terus berlanjut gimana nih kayak gitu. Dan Kita itu bukan hanya organisasi yang hari ini dibentuk ya udah selesai gitu. iya, Ada- dan ada kita butuh regenerasi. regenerasi dari ide yang kita buat itu, pengennya nih sampai kapanpun kita ada atau enggaknya kita itu tetap dipegang sama orang-orang yang ada. Dan juga mungkin dari sustainability dana kali ya. Gitu. Jadi aku lumayan banyak belajar tentang hal itu, dan menurutku salah satu tantangannya adalah diriku dan ngelit tim dan berusaha untuk meng-sustainability-kan komunitas ini. Oke, baru kali ini loh ada founder yang ngomong kendalanya itu adalah dirinya sendiri. Iya, Biasanya kendalanya itu kayak sulitnya nge-hire teman-teman gitu Ya, ya, itu juga sulitnya pemerintah, berkolaborasi apa segala macam dengan gitu ya. mungkin pemerintahan atau stakeholder yang lain. Tapi Iya, kali ini benar. diri sih. Luar biasa. Karena menurutku juga kuncinya di kita. Aku juga belajar komunikasi yang dulu kulakukan dengan sekarang itu ternyata dampaknya beda ke orang yang sama kayak gitu. Berarti ada di diri kita juga yang nggak melulu soal orang yang salah kan ya. Kita juga. cara berkomunikasi ya. Keren sih, tepuk tangan dong. biasa. Wih. Jangan menyalahkan orang lain dulu gitu ya, tapi coba Berkaca dulu berkaca diri dulu diri kita ya. Kalau dari Dava sendiri nih, nah kendala apa yang biasa dialami nih, baik itu di komunitas dari Sanggar Sungai Deli ataupun dari kegiatan-kegiatan yang lain. Silakan. Ya, kalau dari komunitas Nester tersendiri itu sebenarnya tidak ada kendala, malah lengkap, saling mengisi satu sama lain, saling menginspirasi. Akhirnya anak-anak itu nggak pun kita panggil mereka datang sampai rame. Jadi tempat main mereka itu, tempat pulang mereka itu ke situ. Nah, karena mereka juga kita kasih panggung juga. Nah, tapi yang paling terkendalanya ini Bang itu ya ketika banjir tadi itu, ya. Karena hujan harus- pun sedikit ya naik. Ya nanti hiasan-hiasan yang udah kita bangun, hiasan-hiasan yang sudah kita buat itu nanti ya terkena banjir. Kadang nanti kalau udah ada tanda-tanda nih, kami ada evakuasi, nanti bunyi sirene. Ada sirene. Jadi warga nanti udah barang-barang berharga yang ada di bawah itu langsung kasih ke ke tingkat 2. Jadi rumahnya itu semua bertingkat, karena ya sampai setengah, kalau dia tingkat 1 sampai setengah bahkan lebih lagi. Setengah rumah ya. Iya, bahkan ya seginilah di atasan gitu. Nah, jadi banyak banyaklah yang terkenal di situ, dan akhirnya setelah banjir kami sama-sama bareng lagi, akhirnya kayak cucian-cucian atau aktivitas warga itu terkendala di banjir itu gitu. Oke, jadi ini juga menjadi apa ya, perhatian kita juga. Iya benar. Jadi kita tahu bahwasannya banyak kegiatan dan kehidupan di
pinggiran-pinggiran Sungai Deli. Jadi bagi kita mulai dari hulu sampai dengan hilir ya tetap harus menjaga lingkungan, jangan buang sampah ke sungai ya. Buang sampah sembarangan. Itu poin pertama banget ya, jangan buang sampah ke sungai, apalagi sampah rumah tangga begitu. Kita pengen dengar pesan-pesan dari mereka Siap. deh ya, untuk Terakhir anak-anak sebagai muda, closing statement teman-teman mungkin kalian juga pesan untuk teman-teman di luar sana. Dari aku. Ya, silakan dulu nih. Kalau aku pengen pesan ke anak-anak daerah, dari daerah manapun kalian, jangan pernah merasa rendah diri, karena anak-anak daerah juga bisa bersaing, baik itu di skala nasional maupun internasional, dengan ide apapun yang kalian punya, gitu. Jadi jangan pernah menyerah atas mimpi apapun, terkendala biaya atau apapun, terkendala tempat atau apapun, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya loh. Tepuk tangan dong. Semangat Untuk Yuli. untuk anak-anak Terakhir dari Dava, silakan Dava. Ya, oke, terima kasih. Ya, mungkin kalau dari Dava sendiri itu, kan Dava ini jiwa masih muda ya, maksudnya umurnya masih muda, masih banyak hal-hal yang belum dicoba gitu. Nah, untuk menjadi bermakna itu nggak mesti mahal, sederhana pun bisa, sederhana pun kita bisa menjadi bermakna, mulai dari tidak menyanyiakan waktu dan lain sebagainya. Ya, memang kita berada dari latar belakang yang berbeda ya, jadi pesan saya juga itu, beda warna, beda rasa, tapi tetap satu asa. Tepuk tangan dong untuk Dava. Kori, saya dapat dua istilah bagus nih. Apa tuh? Iya, kalau dari Yuli jangan pernah menyalahkan orang lain dulu, tapi nilai dulu diri kita Iya, sebagaimana kita sudah ya. benar apa belum? Nah, dari Dava juga tadi, untuk menjadi sesuatu yang berharga tidak perlu mahal ya. Sederhana yang penting berdampak begitu ya, luar biasa. Oke. Terima kasih Sekali loh lagi terima kalian. kasih Iya, Dava dan juga Yuli sharing-sharingnya. ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Kopi Pagi yang selalu setia menyaksikan kita di sini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya Kori pamit undur diri ya, sebelum kita berpisah kita masih akan dihibur oleh teman-teman kita ya, Noe and Friends. Sampai jumpa.